5 tahun kita tidak melakukan kegiatan terawih keliling di wilayah staff ya, selama COVID kemarin kita berada di bagian dan suasana keakraban seperti inilah ya kita rindukan yang sudah lama kita diberikan untuk bisa kembali. Alhamdulillah rawuhnya pada malam hari ini kehadiran staf sangat banyak, kemudian presiden dan ibu terima kasih atas kehadirannya dan tak lupa juga kita ucapkan pada terima kasih kepada Dr. Agus Prawoto yang telah berkenan untuk bisa ditemani kemudian untuk kawan juga pada para Belum lagi terima kasih atas sampaikan sudah berkenan untuk bisa mendukung kami dalam acara tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bulan Ramadan adalah bulan yang sebelumnya diturunkan Tuhan sebagai petunjuk bagi manusia dan berbeda kepada manusia sebagai itu dan berbeda antara Tuhan dan Tuhan. Karena itu barang siapa yang merasa berbeda bulan itu maka sebuah barang dan barang siapa sakit atau berperjalanan dia berpuasa mengawasi pertandingan sebagai hari yang diberikan itu pada hari-hari yang mulia. Allah menjadi kebenaran itu, maka dan itu menjadi kesukaan bagi kita. Mereka mendapat kamu bersyukur kepadanya dan melakukan Allah dan berdoa dan diberikan pertolongan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sekali lagi biar tambah semangat suasana malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم أجعل الحزن إذا شئت سهلا نذكركم بإخلاص النية لله تعالى. Yang saya muliakan seluruh para tamu undangan, para dokter, guru besar, para ustaz, remaja masjid ataupun rohis dari Poli Bedah, bagian Bedah, Bapak Ibu tamu undangan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada tuan rumah, beliau Bapak Dr. Agus Priambodo, Agus sekeluarga, kita doakan semoga apa yang disuguhkan kepada kita pada malam hari ini, tenaga, hidangan, pikiran, keringat yang beliau berikan demi terlaksananya acara malam hari ini diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat-lipat. Amin Allahumma amin. Keluarga beliau, bapak ibu beliau, saudara-saudara dan seluruh penghuni rumah ini senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, marilah kita bersama menghaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah,
sehingga dapat sedikit menyisakan waktu kita, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul makan, bukan hanya sekedar untuk sholat tarawih berjamaah, tetapi dilengkapi dengan kajian ilmu agama. Ini majelis yang luar biasa lengkap. Ilmu agama ini manfaatnya banyak sekali. Bahkan disampaikan oleh Rasulullah SAW, ilmu agama, belajar ilmu agama adalah cara tercepat bagi seseorang untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau ingin melakukan perjalanan dari Semarang menuju Jakarta misalnya, ada beberapa jalur yang menjadi opsi, betul Pak Agus. Lewat atas bisa, lewat bawah bisa, lewat jalur manapun bisa. Tetapi ada jalur yang tercepat yang dapat menghantarkan kita kepada tujuan melewati jalan tol. Betul. Begitu juga amal manusia di dunia ini begitu banyak macamnya. Ada sholat, ada zakat, ada sedekah. Masya Allah, seperti yang dilakukan Bapak Agus pada malam hari ini, melakukan sedekah. Bukan hanya memberikan makan 1-2 orang, tapi seluruh tamu undangan di sini dijamu, disuguhi oleh beliau. Semua ini dapat menghantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi belajar ilmu agama, ini kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan, kita semua ini menempuh jalan, betul? Ada yang dari rumahnya, ada yang dari kontrakannya, ada yang jaraknya jauh, ada yang jaraknya dekat. Dari manapun arahnya itu, yaltamisu fihi ilman, yang dia niatkan untuk menambah ilmu pengetahuan agama. Apa kata Rasulullah? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, melalui kajian yang singkat ini nanti insya Allah, semoga kita termasuk golongannya umat Nabi Muhammad yang dimudahkan dan dipercepat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Halo. Halo. Masih bersama saya? Kelihatannya sudah pada dunia ini fokusnya. Sebelumnya saya mohon maaf terlambat, tapi sudah saya bayar itu permohonan maaf saya dengan cara yang super cepat. Jadi ini tadi cukup atau masih kurang cepat lagi? Kata Rasulullah, ya, ini saya benar-benar mohon maaf. Ini sampai di sini saya risaukan sekali, khususnya kepada tuan rumah Dr. Agus dan juga ada teman-teman panitia. Harusnya saya malam ini ikut terawih sama Bu Direktur, Bu Fariha. Ya, tapi karena undangan ke rumah Dr. Agus ini datang lebih awal, maka saya kalahkan. Ya, jadi sore tadi saya di perumahan Taman Sari buka bersama dan juga jamaah sholat maghrib bersama Bu Direktur, Bu Dr. Danung Fariha, di rumah Dr. Diki, Dr. Reza. Saya pun menyampaikan permintaan maaf kepada beliau karena harusnya agendanya adalah buka bersama dan tarawih bersama di sana.
supaya kedua agenda ini bisa berjalan, saya pamit kepada beliau untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Jadi alhamdulillah di sini tangga saudara, tangga sahabat. Saya pertama kali masuk ke rumah ini kaget, oh kok begini ini omah gua kalau masjid. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, kitab yang sangat terkenal yang merangkum 42 hadis, beliau menceritakan bahwa suatu hari ada sosok laki-laki yang tampan rupawan, bajunya putih bersih, rambutnya hitam mengkilap rapi, tersisir dengan rapi, mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang berkumpul dengan para sahabat. Namun orang ini adalah orang yang asing. Bahkan para sahabat mengatakan Hori, bukan orang yang biasa berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun meskipun dia adalah orang yang asing, gelagatnya itu aneh. Tiba-tiba duduk persis di depannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu saja, lututnya ditempelkan dengan lututnya Rasulullah. Ini kendel banget ini. Koyok-koyok dia adalah orang yang sudah dekat sekali, intim sekali dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi para sahabat ini tidak mengenalnya siapa sosok ini. Memakai baju putih yang bersih, rambutnya hitam mengkilap, tiba-tiba mendatangi Rasulullah yang saat itu sedang berkumpul dengan para sahabat. Laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uniknya, dia memanggil Rasulullah dengan nama Ya Muhammad. Nah ini sahabat tambah kaget lagi. Lalu kita saja tidak berani manggilkan Nabi dengan namanya wahai Muhammad. Kita kalau memanggil Rasulullah pasti dengan panggilan Ya Rasulullah. Panggilan ini. Tapi dia memanggil dengan nama panggilannya. Dengan bayangkan punya anak, panggil jenengan nama jenengan. Ini kan bisa dikatakan seperti orang yang su'ulatan. Ya Muhammad, mal iman. Laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, seperti orang yang sudah akrab. Memanggilnya tidak ya Rasulullah, wahai utusan Allah, tapi dipanggil namanya wahai Muhammad. Dia bertanya, mal iman, apa itu yang dinamakan iman wahai Muhammad? Beliau menjawab, iman adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada qadar Allah, dan juga percaya kepada hari kiamat. Alhamdulillah, kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang mukmin, sebagai orang yang muslim. Dan ini adalah berkat. Orang itu, Dr. Agus, kalau sudah punya iman di dalam Islam, dan iman Islam itu dibawa sampai dia meninggal, maka dia sudah mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun dosa yang pernah dimiliki, selama dia beriman dan Islam, maka tempat akhirnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kenal dengan Siti Aisyah? Kenal dengan Siti Aisyah? Siapa? Istri Nabi. Siti Aisyah ini
satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi dalam keadaan gadis. Jadi istrinya Rasulullah yang jumlahnya 9, ada yang mengatakan 11, itu semuanya adalah janda. Hanya satu saja di antara istri-istri Rasulullah itu yang gadis, yaitu Siti Aisyah. Bahkan istri pertamanya Rasulullah, siapa namanya? Siti Khadijah, itu dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usia yang 40 tahun dan sudah menjadi 2 kali. Siti Khadijah itu sudah pernah nikah 2 kali sebelum nikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah adalah pemuda yang tampan umur 25 tahun. Jika beliau mau menikah hanya karena menuruti hawa nafsu saja, maka cantik-cantiknya perempuan di saat Arab pasti akan mau dengan Muhammad. Muhammad adalah manusia yang paling tampan, bahkan ketampanannya mengungguli daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya Imam Al-Busiri, tahu qasidah Burda? Ya, qasidah Burda karangan Imam Al-Busiri, Amin tadzakuri jirun bihi salami dan seterusnya. Beliau mengatakan, in kana syatrul husni li Yusufin fal husnu kullul husni li Muhammadi. Apabila separuh ketampanan di dunia ini adalah miliknya Nabi Yusuf, maka seluruh ketampanan yang ada di dunia ini adalah milik Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad menikah dengan banyak perempuan itu bukan karena hawa nafsu. Makanya banyak orang-orang barat yang benci terhadap Islam menyebarkan fitnah apa, mohon maaf dengan bahasa-bahasa yang keji. Nabimu tidak adil, dia boleh nikah 9 sampai 11, tapi kamu hanya boleh nikah 4. Bagus berarti. Dia mengatakan nabimu adalah orang yang gila wanita. Alhamdulillah. Kalau saja Nabi Muhammad itu adalah orang yang gila wanita, maka yang dinikahi adalah gadis-gadis yang cantik rupawan. Tapi pada faktanya yang dinikahi adalah justru janda-janda tua. Bahkan ada apa? Salah satu dari istri Rasulullah itu karena saking tuanya, mungkin sudah tua renta, dia itu sampai takut kalau diceraikan Rasulullah. Dia itu berkata, ya Rasulullah, jangan ceraikan saya, meskipun saya tidak mendapatkan jatah. Sampai seperti itu bahasanya. Dan gak dikasih jatah apa-apa. Yang penting saya tetap menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada Siti Aisyah, satu-satunya istri Rasulullah yang apa itu namanya, gadis. Dia punya sepupu namanya Abdullah bin Jud'an. Siapa? Kita kira-kira keluar dari ruangan ini masih ingat ya? Namanya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini orang yang paling dermawan saat itu. Dia suka memberikan santunan, memberikan donasi, memberikan bantuan kepada fakir miskin di sekitar Arab, baik yang dia kenal ataupun orang yang dia kenal. Bahkan Abdullah bin Jud'an ini, dia itu membuat meja yang tinggi, meja yang tinggi, dan di atasnya itu diberikan apa? Berbagai macam suguhan makanan. Dan meja itu ditaruh di pinggir jalan. Supaya apa? Kalau ada orang yang lewat naik onta atau naik kuda, dia tidak perlu turun. Cukup mengambil makanan yang disuguhkan di depan rumahnya di pinggir jalan itu. Siapa namanya? Abdullah bin Jud'an. Namun aneh, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bagaimanakah keadaan sepupu saya di akhirat? Bagaimanakah keadaan sepupu saya di akhirat, wahai Rasulullah?
Apa kata beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di neraka. Abdullah bin Jur'an. Bapak Ibu tahu alasannya? Karena Abdullah bin Jur'an meninggal dalam keadaan kafir. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh orang yang tidak memeluk agama Islam, maka tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam, iman ini harus kita jaga. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya melihat Masya Allah para jamaah sambil makan sambil minum, saya jadi ikut haus berbagai. Saya ingin tahu yang gaji sediain ngombe. Jadi kan kalau mau jalan tidak apa-apa dokter. Tidak usah ngomong sama saya, biasa saja. Setelah pertanyaan laki-laki itu dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban yang betul, laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah, "Mal iman?" Dijawab oleh Rasulullah, iman adalah percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada qadar dan juga kepada hari kiamat. Apa jawaban laki-laki tersebut? Saudara, kamu betul wahai Muhammad. Para sahabat ngomong, "Kalau ini takut-takut diri, jawab benar diri." Lalu kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mal Islam?" Apa itu Islam wahai Muhammad? Apa perkara-perkara yang inti di dalam agama Islam wahai Muhammad? Beliau mengatakan, "Antasyhada an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait." Islam adalah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ibu, ini banyak bapak atau banyak ibu? Banyak bapak. Mulai pokoknya kajian kok banyak bapaknya, ya begini. Gak ada suaranya. Ya. Pokoknya ngaji kalau lebih banyak bapaknya ya sudah begini. Saya ngaji melu kantor sisa. Tidak komunikatif. Kalau ibu-ibu semangat, tidak apa-apa. Menjadi muslim itu mudah. Caranya dua. Ini ada muslim dan ini ada. Semoga segera login. Menjadi muslim itu caranya dua. Yang pertama, dia Islam ikut Islamnya orang tua. Ini tidak usah pakai syahadat, dia otomatis muslim. Saya, abah saya muslim, ibu saya muslim, saya dididik ala Islam. Diajar sekolah, diajari wudhu, ditanamkan kepada hati saya tentang akidah Islam. Tuhanmu adalah Allah, Muhammad adalah utusanmu. Begitu seterusnya sampai akhirnya saya balik terbiasa dengan didikan tersebut, maka secara otomatis saya adalah Islam meskipun tidak pernah mengucapkan syahadat seumur hidup sampai dia mati, tetap dikatakan sebagai Islam. Kok bisa Ustaz? Islam yang mengikuti terhadap bapak ibu. Nah, seperti jenengan semua sudah pernah dulu niat masuk Islam. Ada yang pernah niat kecuali malam. Saya pernah ngisi kajian seperti ini. Saya pernah Pak Ustaz. Lu benar? Iya, soalnya saya mau alam. Saya ngisi kajian di BSI. Otomatis. Yang kedua adalah orang yang kafir asli atau orang yang murtad. Murtad tadi bukan kafir asli karena dulu pernah Islam. Maka caranya login adalah dengan mengucap kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Inggris, bahasa apapun yang menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ketika dia masuk dalam agama Islam,
sebanyak apapun dosa yang pernah dilakukan, selama dia masih dalam keadaan kafir, maka ingat apa yang dikatakan oleh penjaga konvensi, mulai dari nol. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, kecuali hutang-hutang bagus. Nah, itu beda lagi urusannya, karena hak adami itu tidak bisa diselesaikan dengan astagfirullah. Bagus, saya pernah hutang jenengan 1 juta, astagfirullah, lunas ya, tidak bisa, karena itu hak adami, harus diselesaikan antar manusia. Wa anta suma Ramadan, salah satu daripada rukun Islam itu adalah puasa Ramadan. Syahadat, kemudian mendirikan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada amal yang lebih utama setelah iman kecuali sholat 5 waktu. Bahkan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, bukan karena uzur, bukan karena lupa, bukan karena ketiduran, para ulama mengatakan orang itu fasik. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak di antara kita, karena saya sering bersinggungan ya dengan orang-orang yang kesibukannya luar biasa, kerja di kantor sebagai perawat, sebagai apapun itu, mengaku itu pernah itu di depan saya, Pak Ustaz, saya banyak meninggalkan sholat. Saya suruh banyak-banyak istighfar, gantilah sholat yang kamu tinggalkan. Lupa Pak Ustaz, kamu ganti sebanyak-banyaknya sampai kamu puas dan yakin bahwa sholat yang pernah saya tinggalkan semuanya sudah banyak. Karena nyatanya dia lupa berapa sholat yang pernah saya tinggalkan. Orang terkadang berani melakukan zina, berani meninggalkan zina, tapi juga berani meninggalkan sholat. Berani melakukan pencurian, tapi tidak berani meninggalkan sholat. Padahal mencuri, berzina, minum minuman keras, meninggalkan sholat, ini adalah sesuatu yang sama hukumnya, yaitu dosa besar apabila ditinggalkan. Akan tetapi orang terkadang tidak berani mencuri, tetapi berani meninggalkan sholat. Padahal sama-sama dua-duanya ini adalah dosa besar. Bapak Ibu bayangkan, maka sholat 5 waktu itu digambarkan oleh Rasulullah seperti orang yang di depan rumahnya itu ada sungai jernih. Ya. Bagus, sehari mandi berapa kali? 2 kali itu banyak. Saya itu dulu kuliah cukup lama di Timur Tengah, Pak. Seminggu itu mandinya 2 kali. Ya, seminggu itu mandinya 2 kali. Kalau pas musim dingin, kebetulan tempat saya kuliah itu salju, Pak, betul-betul salju. Jangankan 1 minggu, Pak, 1 bulan tidak mandi tidak apa-apa. Tidak keluar keringat sama sekali musim dingin, jangan bayangkan sendiri. Tapi di musim panas, Masya Allah, mandi 1 minggu hanya 2 kali, betul itu 2 kali. Asrama 11 lantai, airnya memang sulit, harus beli, mahasiswanya banyak. Kalau mandi setiap hari kopalan yang namanya jadi peraturan asrama. Sudah mandi seminggu 2 kali. Tapi alhamdulillah ya masih hidup sampai sekarang, Pak. Ya kayu beli bujur beli anak, meskipun saat itu mandinya cuma 2 kali. Ini digambarkan orang memiliki sungai di depan rumahnya, atau dalam kolam renang misalnya, atau bak mandi di depan rumahnya, yang setiap hari dia mandi sebanyak 5 kali. Setiap hari dia mandi sebanyak 5 kali. Pertanyaannya, apakah masih akan tersisa kotoran sedikit pun yang menempel di tubuhnya? Jawabnya tidak akan. Sehari mandi 5 kali mesti tubuhnya bersih. Lalu bayangkan Bapak Ibu, begitu juga orang yang setiap hari semalam sholat 5 waktu, maka dirinya, tubuhnya akan bersih dari dosa-dosa dan juga bersih dari kemaksiatan.
Wa tasuma Ramadan. Rukun Islam yang ketiga adalah puasa Ramadan, yang saat ini alhamdulillah kita dapat memasuki bulan suci Ramadan, yang mana kewajiban Ramadan ini tahapannya 2 kali Bapak Ibu. Inilah istimewanya Islam. Bahkan khamr dulu itu tidak langsung diharamkan Pak. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, khamr itu ada manfaatnya. Loh, khamr itu ada manfaatnya. Minum-minuman keras alkohol itu ada manfaatnya, tetapi bahayanya lebih banyak. Bahasanya begitu dulu. Karena dulu orang Arab itu, orang minum khamr, minum arak, orang Arab itu sudah menjadi minum-minuman keseharian mereka. Nah, untuk mengharamkan hal itu ada step-step. Awalnya seperti itu, kemudian akhirnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara permanen. Begitu juga puasa. Awalnya wa antasumu khairul lakum. Puasa itu lebih baik bagi kalian. Jadi dulu syariatnya itu orang ketika datang bulan Ramadan boleh puasa, boleh membayar fidyah, pilih. Meskipun dia tidak sakit, meskipun dia bukan orang yang tua renta. Jadi contoh Pak Agus ini misalnya, dia masih sehat, segar, bugar, dan mau puasa nih, saya tidak mau puasa Ustaz, saya pilih bayar fidyah saja, boleh dulu. Ada opsi, fidyahnya seberapa? Beras segini Pak. Satu hari beras segini. Kira-kira yang begitu gitu. Tangannya orang dewasa, bukan tangannya anak, tangannya orang dewasa. Kemudian turunlah perintah puasa, faman syahida minkum syahra falyasum, maka puasalah. Sehingga sudah tidak ada opsi lagi. Jadi jangan sekali-kali orang sekarang milih fidyah daripada puasa, mentang-mentang dia punya uang banyak, adalah saya nggak usah puasa, saya bayar fidyah. Dulu iya, tapi perintahnya sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan hilal maka puasalah. Ini yang terkadang terjadi. Kenapa sih Pak Ustaz? Penetapan awal Ramadan, Idul Fitri di negara kita ini kok sering berbeda-beda. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan berbicara bukan mengenai tentang organisasi misalkan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan seterusnya. Tetapi bulan Hijriyah ini memiliki keistimewaan dibanding bulan-bulan yang lain, di mana penetapan awalnya itu harus melalui ru'yatul hilal, melihat hilal secara langsung. Teknologi secanggih apapun, meskipun dia bisa memprediksi dengan hitungan yang canggih bahwa Ramadan tahun 2030 misalnya jatuh pada tanggal sekian, tetap tidak bisa diterima di dalam syariat. Harus mempertimbangkan ru'yatul hilal. Karena ini perintahnya Rasulullah. Sumu liru'yatihi, puasalah kamu karena melihat hilal, bukan puasalah kamu karena hisab. Hisab itu menghitung. Wa aftiru liru'yatihi, dan berlebaranlah kamu karena melihat hilal. Artinya puasa didasarkan atas hilal, lebaran didasarkan atas hilal. Lalu bagaimana kalau Ustaz kondisi sekarang mendung, tidak terlihat apapun di langit? Sudah ada solusi dari Rasulullah, fa in humma 'alaikum fa'akmilu 'iddata sya'ban salasina yawman. Apabila mendung tidak terlihat apa itu namanya hilal, maka sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Sebab bulan Hijriah itu Pak, kalau tidak 29 pasti 30, nggak ada 31. Tanggal 29 Hijriah kita meneropong hilal tidak tampak, maka pasti besok adalah tanggal 30, sehingga lebarannya adalah lusa. Ini perlu dipahami, menambah pengetahuan kita supaya tidak terjadi lagi perdebatan masalah penetapan awal Ramadan dan juga awal Idul Fitri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Saya tutup ceramah pada malam hari ini dengan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash wa rubba qaimin laisa min qiyamihi illa as-sahar." Rasulullah mengatakan, betapa banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasa yang dilakukan kecuali lapar dan dahaga. Betapa banyak orang yang bangun malam dan tidak mendapatkan apapun kecuali hanya begadang. Siapakah mereka? Adalah orang yang melakukan puasa tanpa didasari ilmu, tanpa didasari keikhlasan, ataupun puasanya dicampuri dengan unsur-unsur riya ataupun unsur pamrih. Maka tema kita pada malam hari ini adalah tentang ikhlas. Ikhlas ini perlu pelatihan, perlu kita melatih diri bagaimana benar-benar menjadi manusia yang ikhlas. Karena kata Rasulullah SAW, "Ittaqur riya'a fa innahu syirkul asghar." Takutlah, hindarilah yang namanya riya. Riya itu penyakit hati. Tidak ada orang yang bisa menyembuhkan. Jenengan bedah, jenengan cari mana itu riyanya, itu mana? Riya itu pamer, tidak ketemu. Hanya dia sendiri yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Jauhilah riya, karena riya itu adalah seperti syirik yang kecil. Dan setiap amal ibadah yang tercampur dengan unsur pamer, tidak disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan mendapatkan pahala apapun. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, banyak orang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Banyak orang yang bangun malam tidak mendapatkan pahala apapun kecuali hanya begadang. Oleh karena itu saya mesti pesan, mari sekali lagi, mari kita manfaatkan bulan puasa ini dengan baik. Belum tentu kita dapat bertemu dengan puasa di tahun-tahun berikutnya. Siapa tahu puasa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Belum tentu kita bisa bertemu dengan puasa berikutnya. Oleh karena itu maka mari kita maksimalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membuka pintu surga yang selebar-lebarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menutup pintu neraka serapat-rapatnya sebagai pertanda Allah membuka rahmatnya. Allah mengobral pahala, bahkan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini meskipun sedikit, tapi semoga membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terakhir sekali saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Agus, keluarga, khususnya kepada tim rohis dari bagian bidang. Semuanya tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Ada Dr. Wicaksono, ada Dr. Mahmud tadi yang jemput saya di Taman Sari sampai hujan-hujan. Atas semua pihak yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Semoga diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna fahma an-nabiy wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Lukmanul Hakim atas tausiahnya yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita menjalani hidup sebagai umat muslim. Semoga kita senantiasa dijadikan hamba Allah yang bersyukur dan selalu ikhlas. Ustaz, mungkin kita ada tanya jawab ya Ustaz ya? Saya sambil
sambil menikmati hidangannya. Mungkin dari para dokter sekalian atau ibu-ibu yang di belakang memiliki pertanyaan. Tanya dulu aja. Tanya Ustaz, ada dua. Yang pertama, yang saya tadi ceritanya sebenarnya belum selesai untuk itu siapa? Yang kedua, dekat ke Ramadan nanti itu biasanya banyak sekali ulama-ulama berkebaran menawarkan berdakwah gitu. Tentu saja kita tidak bisa melayani semuanya ya, karena kalau kira-kira menurut saran Pak Ustadz tuh gimana cara memilih yang terbaik? Ya enggak para bapak gitu orang. Sementara dari terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf membantu tes belum betul sekali. Jadi sosok laki-laki tadi adalah malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah menjelma sebagai sosok laki-laki. Makanya para sahabat bertanya, siapakah itu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, Jibril ataku liyu'allimakum dinakum. Itu adalah Jibril datang kepadamu untuk mengajarkan tentang agama. Ibaratnya Bapak di suatu kelas ada murid yang paling pintar, dia bertanya kepada gurunya suatu masalah yang sebenarnya dia sudah tahu, tapi supaya guru mengulangi penjelasan itu dan teman-teman yang lain menjadi paham. Paham ya? Jadi itulah Jibril. Yang kedua, banyak berkebaran, infak, permohonan donasi, bagaimana tidak usah jauh-jauh dikasihkan kepada saya dokter. Jadi saya kebetulan selain Semarang, ini juga mengelola pondok pesantren di Jepara. Santrinya lebih dari 200, alhamdulillah. Kemarin sudah mendapatkan wakaf tanah kembali sebanyak 3.000 meter, dan insya Allah bulan Syawal itu akan kami mulai pembangunan gedung baru untuk para santri. Itu adalah termasuk lahan sedekah. Barangkali dokter bingung, Ustaz ini saya mau sedekah tapi diberikan kepada siapa? Makanya langsung tak cegah, boleh diberikan kepada saya, tentu nanti ditasawufkan untuk kebutuhan masalah agama. Di samping itu tentu kita berhati-hati, jangan sampai memberikan donasi infak kepada lembaga-lembaga yang kita sendiri sama sekali tidak mengetahuinya. Khawatir itu adalah misalkan penipuan atau orang-orang yang hanya memanfaatkan bulan Ramadan untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Jadi seperti itu. Jadi selektif, harus betul-betul tepat sasaran tersebut. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari dokter sekalian ada lagi ingin bertanya atau sharing, atau dari ibu-ibu di belakang kiranya ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz.
Baik, apabila sudah tidak dinyatakan, maka kegiatan selanjutnya foto bersama setelah makan. Ini dulu nih. Apa namanya? Sampai ada ya. Bila masih ada pertanyaan lagi sebelum berakhir rangkaian acara malam ini, jangan lupa kita persilakan Dr. Agus Deworis spesialis dari Konsultan sebagai penutup memberikan sepatah dua patah katanya. Dr. Agus, silakan.
Ibu Kelas Takmin dan khususnya Ustaz Imanul Hakim yang sangat sibuk di malam hari ini akan segera kembali ke Semarang dan bertemu dengan lagi sampai perusahaan antaranya dan kita yang ada di sini selalu dapat limpahan dari Allah SWT. Dan saya harapkan untuk minggu depan tahun keliling tempatnya Dr. Bungkusnya dikenal dari beliau. Nanti untuk dengan saya sangat memiliki. Terima kasih sekali lagi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada dua kata-katanya. Demikian rangkaian acara tahun kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan dan kegiatan yang kita laksanakan. Sebelum kembali ke rumah masing-masing, kita foto bersama dulu. Indonesia Gajinya. Sebelum kita tutup terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi